Oke, ini adalah bentuk dari SPA form. Ada yang pernah lihat ini nggak sebelumnya? Ke depannya nanti teman-teman akan bawa ini. Jadi ini namanya SPA form atau standar performance area. Di sini, contoh, ini kan area toilet pria wanita. Kalau teman-teman lihat lantainya berdebu, teman-teman kasih tanda centang. Lantai kotor. Seperti ini. Corrective actionnya. Berarti apa kalau lantainya kotor? Becek. Kotor ini anggaplah basah. Berarti teman-teman harus lakukan Oke. mopping. Oleh siapa? Juga. Nah, petugasnya atas nama siapa? Dia. Contoh. Iya. Jam berapa? Jam 10. Contoh jam 11 siang. Siang. Nah, hasil peninjauan teman-teman tulis 11.20 bersih. Nah, begini. Jadi, ini nanti adalah senjata teman-teman ketika teman-teman di lapangan. Artinya apa? SPA inilah yang akan menjadi kunci dari performa tim yang ada di bawah. Terus, apa Pak pengaruhnya kalau yang jaga di sini sering kena komplain? Hari ini Bian, besok Bian, besok Bian, besok Bian. Berarti Bian ini perlu dapat, Konseling. ya bisa konseling atau bisa training ulang. Atau ketika teman-teman mendapatkan lantai toilet pria lantai 1, lantainya kotor, teman-teman bisa lakukan training on spot atau disebut dengan Kita apa? apa sih? Latihan di tempat. Coaching. Nah, namanya coaching. Bisa teman-teman coaching di situ. Setelah itu dilihat lagi apakah hal ini masih terjadi. Karena kalau nanti kita berbicara tentang komplain, banyak sekali penyebabnya. Apakah itu dari anaknya atau tim housekeepingnya, atau bisa juga dari faktor-faktor lain. Contoh, lantainya kotor terus Pak, karena di situ tempat wudhu. Jadi seharusnya nggak boleh wudhu, tapi di situ dipakai wudhu. Cuci kaki, cepet kotor nggak? Iya. Nah, nanti teman-teman ini bisa cari permasalahannya. Kenapa sih ini setiap jam segini kotor? Kenapa sih setiap jam segini kotor? Nah, teman-teman bisa lakukan analisa. Itulah sebagai seorang leader. Jadi jangan hanya disalahkan terus tim yang di bawahnya. Kamu lantainya kotor, kamu lantainya kotor, setiap hari di situ. Tapi anaknya nggak bisa dikasih ngomong. Padahal anaknya pengen ngomong, Pak, Bu, ini lantai saya basah karena ini toilet dipakai wudhu oleh tenan. Solusinya gimana? Ya, info ke TR. Selesai kan? Biar TR yang melakukan peneguran ke tenan. Seperti bukan hanya sekedar toilet pria wanita. Di sini ada lagi terkait lobi atau koridor. Di sini ada keterangan lantainya bagaimana, dindingnya harus seperti apa, langit-langit tidak boleh berdebu, tidak ada sarang laba-laba, kaca, ada tangga, ada furniture, ada pilar, lalu ada halaman parkir dan basement, apa saja yang harus dicek. Makanya inilah sebagai pedoman teman-teman ketika teman-teman melakukan pengecekan di lapangan. Jadi, ada garbage room juga nantinya teman-teman harus lihat dari lantainya, dinding, langit-langitnya, exhaust fan-nya tidak boleh berdebu. Nah, ini kalau kotor, teman-teman bisa checklist. Atau contoh, harusnya exhaust fan ini, kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Kak? Ya. Kelihatan ya? Harusnya exhaust fan ini masuk ke RKB kita dalam mingguan. Tapi kenapa ya kok ini baru 3 hari kok udah berdebu? Ya sudah, diskusikan dengan supervisor agar AC atau exhaust fan ini jangan dimasukkan RKB, masukkan ke daily. Jadi jangan terpaku dengan RKB, apa-apa RKB. RKB kita hari Kamis Pak, ini masih Senin tapi udah kotor. Apa nunggu Kamis? Enggak. Nah, interval waktunya itu yang teman-teman harus
perhatikan, kok ini lantai semakin kesini dalam 3 hari udah kotor. RKB-nya dirubah, jangan mingguan lagi untuk di brushing atau washingnya. Atau mungkin ya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Seperti itu. Nah, jangan sampai adalah teman-teman keliling, teman-teman nggak ketemu temuan, nggak ketemu area kotor, tapi yang menemukan atasan atau orang lain. Gimana? Buat apa keliling? Nah, itu sudah kita. Ya kan? Ya, Pak. Nah, apa ditanyakan nggak? Nih Pak, SPA ini kan kita disuruh tadi checklist pertama, Nah. kan. Terus kedua tuh keterangan Ya, bahwasanya ini kotor kayak gini kan. Hmm. Terus kan itu kan ada nama petugas. Ya. Apa setiap SPA ini kita harus isi semua, harus Enggak. dalam progres? Apa kita cuma centang aja keterangannya gitu aja? Kan itu kan harusnya diisinya keseluruhan tuh. Kayak jam 11 ditemukan lantai kotor. Nah, jam 11.20 itu hasil peninjauannya. ya. Apa harus diprogres di hari itu juga atau gimana? Bisa juga lain waktu. Tergantung dengan kekotorannya. Contoh, ada di pilar. Kita berbicara sekarang di lobi pilar. Tapi ini harus tinggi. Harus tim gondola atau tim grup akses yang mengerjakan. Di notes untuk pekerjaan mereka selanjutnya. Bahwa ini kelihatan loh dari dalam mall kotor. Jangan sampai ini menimbulkan komplain. Jadi nggak harus semuanya dalam satu waktu dikerjakan. Nggak juga. Seperti itu. Nggak harus semuanya dikerjakan dalam satu waktu. Tapi setidaknya dengan teman-teman jalan membawa form ini, teman-teman bisa tahu standarnya apa sih. Jadi nggak ada lagi yang bilang ini udah bersih kok. Tapi orang lain bilang ini masih kotor kok, masih banyak nodanya nih, masih bisa dihilangin. Tapi orang lain melihat ini udah bersih. Jadi nggak ada dua sudut pandang yang berbeda. Kalau bersih itu artinya ya nggak langit-langitnya bersih, tidak berdebu, tidak bernoda. Seperti itu, nggak ada sarang laba-laba, nggak ada debu, nggak ada flek. Itu baru dinyatakan bersih. Maka kuncinya adalah teman-teman setelah di AC, teman-teman baru isi cek form SPA. Kalau teman-teman lagi di AC, terus teman-teman isi, saya yakin banyak sekali. Jadi ini adalah form untuk koreksi juga bahwa ada loh pekerjaan yang terlewat, ini masih kotor, ini masih kotor, ini masih kotor. Oh. Itulah tugas pengawas sebagai ya bertugasnya mengawasi hasil pekerjaan dari mereka, terutama di DAC. Kenapa DAC harus maksimal? Agar nggak capek. Kalau DAC-nya dia udah bagus dari sisi ke sisir semua, saya yakin setelah itu tinggal maintenance saja. Jadi kurang bijak juga kalau teman-teman berada di shift 1, harusnya pulang, teman-teman masih ngerecokin shift 2. Kecuali teman-teman supervisor, itu berhak. Tapi kalau tim leader, hanya shift yang teman-teman pimpin. Gitu. Atau contoh, ada anak bandel nih, tapi kejadiannya di shift 2 yang bukan shiftnya teman-teman. Ya teman-teman cukup infokan saja ke pengawas yang saat itu bertugas di shift tersebut. Yahim, anakmu itu loh, saya lihat merokok di rak pas saya mau pulang. Yang lihat si Ade. Yang memproses siapa? Saya. Yahim, dengan informasi dari Ade. Nggak boleh Ade, kamu sini, kamu nggak ngelihat, saya pengawas. Udah harus ada porsinya. Ketika saya menjadi tim leader, ya saya dalam satu shift itu saja menjadi tim leader. Kecuali ada kuasa dari supervisor, karena kita kurang orang, kamu bantulah. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau jamnya kamu udah pulang, kamu main ke sini, kamu cari-cari kekurangan di lawan shift kamu, ya itu tidak etis. Nanti yang ada apa? Malah bentrok. Ya, Sengketa. seperti itu. Ya, udah mulai ditanyakan pekerjaanmu, areamu, tapi kamu nggak tahu itu kotor, kan aneh. Terkesan nggak ngecek berarti kita. Ya, itu kan terkesannya kita di mata atasan apa? Kamu ngapain aja? Nah, Kamu keliling ngapain? Nah, oleh sebab itu, per besok saya mau bikin SPA. Hari ini nggak ada tugas. Besok kita mulai belajar cara ngisi SPA. Keterampilan yang harus dimiliki oleh pengawas dalam mengawasi
Teman-teman udah harus bisa observasi yang jeli. Teman-teman harus bisa melihat celah atau kesalahan kecil dari hasil kinerjanya, hasil kinerja tim housekeeping. Jadi teman-teman udah harus mulai tahu, ini ngepel tapi nggak maksimal, kenapa? Tekniknya salah kah? Chemicalnya kurang kah? Anaknya belum ngerti kah? Alatnya rusak kah? Teman-teman harus bisa menilai. Nggak melulu semuanya tentang anaknya yang nggak bisa kerja. Tapi terkadang memang alatnya udah rusak. Ya, betul. Atau chemicalnya di gudang habis. Teman-teman harus bisa menilai di situ. Yang kedua, konsistensi pengawas. Pengawas harus rutin keliling menggunakan form SPA. Pagi keliling, jam 11 dikomplain. Pagi teman-teman keliling jam 8, dikomplain jam 11, terus teman-teman nyaut ke atasan kalian. Tadi pas waktu keliling Pak, semuanya aman. Tapi kelilingnya jam 8. Sekarang jam 11, suasana pasti udah beda jauh. Ya kan? Dan yang ketiga, teman-teman harus tegas dan objektif. Kalau memang salah, koreksi. Tapi juga harus juga dengan teman-teman harus gedung ini. Tapi kalau teman-teman punya prinsip, inilah rumahku ya. Kalau rumahku itu ketika nanti ada tamu datang, saya malu kalau toiletnya kotor, kalau koridornya kotor. Saya rasa pekerjaan akan awet kalau seperti itu. Dan atasan pasti juga akan senang. Ya kan? Tapi kalau kita nggak punya pemikiran sama sekali tentang hal itu, yang penting kerja, absen, dikomplain, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, bodo amat kalau bahasa Sundanya mah. Sabodo. Sabodo ting. Ya, yang penting saya hari ini udah absen, saya ngikut briefing, saya udah dipoto. Setelah itu saya pulang. Mau dikomplain, bodo amat. Yang penting tanggal 5 gajian. Nggak lama. Ya, banyak jadi gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Wah, kayaknya panjang kan? Kalau nggak ada, saya akhiri training hari ini. Selamat sore. Sore.